Salam anak Nanggro. Bagi rakan-rakan yang baru bergabung dalam video ini, silahkan sukai video kami dan klik berlangganan supaya lebih semangat lagi dalam membuat video. Kali ini kita akan membahas kisah Tengku Muhammad Hassan di Tirau yang masih belum banyak diketahui oleh orang-orang. Berikut adalah kisahnya. Dalam sejarah perjuangannya, sosok Hassan Tirau kerap dikaitkan dengan politik. Namun, tidak banyak yang tahu bahawa ternyata selama masa hidupnya, Hassan Tirau juga memiliki sisi hidup yang menarik dan jarang diketahui publik. Apa saja fakta yang tersembunyi dari sosok pendiri Gerakan Aceh Merdeka itu? Simak rangkuman berikut ini. Lelaki romantis dan sastrawan. Bakat sastranya tercermin dalam bahasa yang ia gunakan dalam menulis, salah satunya lewat naskah drama epik berjudul The Drama of Aceh's History, menjadi sebuah bukti autentik yang menisbahkan Hassan Tirau sebagai seorang sastrawan handal, sekaligus seorang sutradara. Naskah drama ini ia tulis semasa dalam perang gerilya di hutan Aceh sekitar Juli 1978. Dalam masa itu, Menteri Pendidikan GAM Dr. Hussaini memutuskan mengangkat kisah sejarah perjuangan rakyat Aceh itu dalam bentuk sandiwara radio. Seorang nasionalis dan cinta Indonesia, ia ternyata juga sosok yang sangat nasionalis. Beberapa literatur menyebutkan, pada masa remajanya Hassan Tirau pernah menjadi penggerek bendera merah putih di sebuah tempat di Lamlau, tak jauh dari rumahnya. Setelah itu, ia merantau ke Birun dan Yogyakarta. Ia sempat menjadi orang kepercayaan Waperdam Syafruddin Prawira Negara, lalu dikirim pemerintah Indonesia menjadi staf atase penerangan di kantor Perutusan Tetap Pemerintah Republik Indonesia di New York, Amerika Serikat. Di kota tempat PBB bermarkas itu pula, ia menamatkan program doktor pada Columbia University. Tidak mencampuri urusan bisnis dengan politik. Dalam bukunya The Prince of Freedom, The Unfinished Diary of Tengku Hassan di Tirau disebutkan, meskipun berada dalam pengintaian pemerintah Indonesia selama di Amerika, Hassan Tirau merasa dirinya sukses besar dalam dunia bisnis. Ia masuk ke jaringan bisnis besar dan berhasil menembus lingkaran pemerintahan di banyak negara, seperti di AS, Eropa, Timur Tengah, Afrika, dan Asia Selatan, kecuali Indonesia. Ia menghindari hubungan dengan Indonesia. Dari hasil keuletannya itu, Hassan Tirau memiliki relasi bisnis dekat dengan 50 pengusaha ternama Amerika Serikat. Perusahaan-perusahaan mereka bergerak dalam bidang petrokimia, pengapalan, konstruksi, penerbangan, manufaktur, dan industri pengolahan makanan. Hassan Tirau punya hubungan kerjasama dengan beberapa perusahaan itu. Sebagai seorang konsultan, dia banyak memimpin delegasi-delegasi pengusaha Amerika Serikat untuk bernegosiasi dalam transaksi bisnis besar di Timur Tengah, Eropa, dan Asia. Salah satu kunjungan adalah tahun 1973. Hassan Tirau melawat ke Riyadh dan disambut Raja Faisal. Ada dua hadiah yang dipersembahkan Hassan Tirau kepada Raja Arab Saudi itu. Satu potret Raja Faisal berlatar belakang industri Arab Saudi, dan satu lagi adalah album koleksi perangko bergambar Al-Malik Tengku Syekh di Tirau. Ini diberikan untuk mengingatkan Raja Faisal akan kepahlawanan Aceh, sekaligus kakek buyut yang dikaguminya. Meskipun Hassan Tirau datang sebagai ketua konsorsium pengusaha Amerika, dia masih tetap seorang Aceh, bukan warga Indonesia.
Hasan Tiro tidak pernah bercampur urusan bisnis dengan politik. Rekan-rekan bisnisnya tidak tahu apa yang ada dalam benak pengusaha di pengasingan itu, terutama tentang ambisinya mewujudkan kemerdekaan Aceh Sumatera. Ia tidak pernah meminta simpati, nasihat dari dukungan mereka. Karenanya, nama dan perusahaan para pengusaha as itu tidak disebutkan Hasan Tiro dalam buku hariannya yang belum selesai tersebut. Sangat menyayangi putranya Karim di Tiro. Karim sangat berkesan bagi Hasan Tiro. Kemanapun dia pergi, Karim selalu dibawa. Karim mendapat tempat istimewa dalam The Friends of Freedom, The Unfinished Diary of Tengku Hasan di Tiro yang ia tulis semasa berada di medan gerilya. Bahkan, ketika Hasan Tiro sudah berada di Aceh, salah satu kem di hutan dinamakan sebagai Karim. Bocah Karim telah menunjukkan watak tertentu saat berusia 4 dan 5 tahun. Ceritanya, ketika Karim dibawa ke sebuah toko permen, segerombolan anak-anak mencoba mencuri permen. Penjaga toko tidak mengetahuinya. Hasan Tiro yang sedang melihat-lihat beragam permen berfikir untuk melakukan sesuatu. Tapi belum sempat ia berfikir, telah ada bunyi peluit. Gerombolan itu pun lari pontang-panting. Saat menoleh ke arah bunyi tersebut, ia melihat Karim dengan sebuah peluit di tangannya. Wanita tua penjaga toko itu pun berterima kasih pada Karim. Di lain kesempatan, cerita Hasan Tiro dalam buku The Friend of Freedom, The Unfinished Diary of Tengku Hasan di Tiro, Karim diajaknya ke masjid untuk salat Jumaat. Karim selalu menjadi pandangan orang dan bahkan dipeluk para diplomat yang salat di gedung PBB, New York. Diajaknya Karim salat di tempat itu untuk membuat dia mengerti akan perintah agama. Suatu ketika, Hasan Tiro sedang berjalan-jalan dengan Karim di Fifth Avenue, New York. Banyak yang mendekati bocah itu untuk sekadar berbicara atau memegang pipinya. Bila berjalan-jalan bersama Karim, Hasan Tiro merasa dirinya seperti mendampingi orang penting karena putranya selalu menjadi perhatian para pejalan kaki lain. Di lain hari, Karim ditinggalkan ayahnya di lobi Hotel Plaza. Hasan Tiro pergi sebentar untuk menelepon seseorang. Belum selesai menelepon, ia melihat Senator Eugene McCarthy yang kemudian menjadi seorang calon presiden Amerika Serikat berbicara dengan Karim. Senator itu kemudian menghampiri Hasan Tiro untuk memberi pujian kepada Karim. "Saya harus menghampiri dan menjabat tangan dengan putra Anda, sebab ia terlihat tampan sekali," kata senator itu. Mengenang itu semua, Hasan Tiro galau dalam perjalanan pulang ke Aceh memimpin gerilya dalam upaya memproklamirkan negara Aceh merdeka. Tepat 30 Oktober 1976, Hasan Tiro berhasil menyusup ke Aceh dengan sebuah kapal motor kecil. Ia mendarat dengan selamat di Pasilho, Gembang Tanjung, PD. Hasan Tiro meninggalkan segala kemewahan di Amerika, kemudian memimpin gerilya di Aceh. Termasuk Karim kecil dan istrinya Dora, ia tinggalkan di Amerika Serikat. Disiplin dan selalu menggunakan jas. Bukanlah seorang Hasan Tiro bila tidak disiplin dalam berpenampilan. Penampilan bagi Hasan Tiro menunjukkan identitas siapa lawan bicaranya. Ia akan sangat senang apabila tamu yang datang berpenampilan rapi. Bahkan ia lebih suka si tamu memakai jas. Fakta ini sempat dialami sejumlah wartawan yang meliputi kepulangan Hasan Tiro ke Aceh untuk pertama kali setelah 30 tahun hidup di pengasingan pada 2008 silam. Semua wartawan yang akan menemuinya harus berpenampilan rapi, bahkan mengenakan jas hanya untuk menemui sang proklamator GAM itu. Di usianya yang sudah renta, Hasan Tiro masih tetap menjaga penampilannya.
Ia selalu mengenakan jas dan sepatu pantofel. Sosok seorang diplomat dengan pemikiran yang cerdas juga masih terpencar dari sorot matanya yang tajam. Keberadaan Karim di Tiro yang misterius. Sampai saat ini tidak banyak informasi yang terungkap tentang keberadaan Karim di Tiro, anak satu-satunya pewaris Hasan Tiro dari perkawinan dengan Dora, warga Amerika Serikat keturunan Yahudi yang memeluk Islam. Beberapa informasi menyebutkan Karim di Tiro ini menetap di New York, Amerika Serikat. Ia telah menjadi seorang akademisi, asisten profesor, dan mendalami sejarah Amerika. Sampai akhir hayat ayahnya, Karim tidak pernah muncul ke publik. Kala itu banyak orang di Aceh menunggu kepulangannya, tapi itu tidak pernah terjadi. Hasan Tiro pulang ke Aceh pada 11 Oktober 2008 dan meninggal pada 3 Juli 2010 dalam usia 84 tahun. Bagi Hasan Tiro, kelahiran Karim mendapat tempat istimewa di hatinya. Bahkan naskah berjudul drama The Drama of Asianese History ia dedikasikan untuk putranya Karim. Konsisten menulis di medan gerilya. Sosok Hasan Tiro yang brilian tidak perlu diragukan lagi. Ia juga mengetahui sejarah Aceh secara mendalam, hingga mendorongnya memberontak dan mendirikan negara Aceh merdeka. Semua ide perjuangan di medan gerilya dan diplomati ia tuangkan dalam beberapa buku dengan harapan ide kemerdekaan Aceh membumi dan diketahui dunia. Adapun buku-buku yang ditulis Hasan Tiro, yaitu Aceh in the World History atau Aceh Bak Mata Dunia, diterbitkan New York pada 1968. 100 Year Anniversary of the Battle of Bandar Aceh, 100 tahun Midun Perang Bandar Aceh, New York 1973. The Political Future of the Malay Archaeology, Masa Oku Politik Dunia Melayu, New York 1965. The Struggle for Free Aceh, Perjuangan Aceh Merdeka 1976. Semua buku tersebut sangat efektif membuka mata dunia tentang kedaulatan dan kemerdekaan Aceh. Di mata Hasan Tiro, Aceh tidak pernah menyerah kepada penjajah Belanda. Ketekunan menulis di medan gerilya juga dibuktikan Hasan Tiro saat menulis naskah drama The Drama of Asianese History. Hasan Tiro mengetik naskah itu sepanjang hari, dari pukul 7 pagi sampai pukul 6 sore. Kadang-kadang ketika Tengku mengetik, seorang pengawal dari balai penjagaan mesti mendatanginya untuk menyuruh Tengku berhenti mengetik karena penjaga melihat pasukan musuh yang lewat dekat mereka, kata mantan Menteri Pendidikan Negara Aceh Sumatra, Dr. Husaini Hasan. Penyuka minuman Coca-Cola. Siapa sangka, ternyata semasa hidupnya Hasan Tiro sangat dekat dengan minuman bersoda Coca-Cola. Minuman asal Amerika ini kerap menemani hari-harinya. Bahkan sampai usia 84 tahun, Hasan Tiro tidak lepas dari minuman soft drink itu. Kebiasaan ini tak perlu diragukan, sebab pada awal 50-an Hasan Tiro sudah menetap di Amerika, tepatnya di New York, tempat PBB bermarkas. Tersiar kabar, ia baru meninggalkan AS pada tahun 1984 untuk hijrah sebentar ke Libya dan seterusnya menetap di Swedia. Menurut pembantu khusus Hasan Tiro, Muzakir Abdul Hamid, Coca-Cola merupakan minuman paling disukai pria kelahiran Tanjung Bungo, Kecamatan Sakti, PD itu. Di Swedia juga begitu. Wali sangat suka Coca-Cola, kata adik ipar, Dr. Zaini Abdullah, yang sudah 10 tahun tinggal di Swedia tersebut dan kini sudah menetap di Aceh sejak Zaini Abdullah terpilih sebagai gubernur. Menyandang status WNI sehari sebelum meninggal. Seperti sudah mendapat panggilan hati,
Hasan Tero akhirnya kembali ke Aceh, tanah kelahirannya setelah 30 tahun hidup terasing di Swedia. Kepulangannya pada tahun 2008 itu ternyata menjadi akhir dari perjuangannya di organisasi GAM. Pada 2 Juni 2010, Hasan Tero meninggal setelah 13 hari dirawat di Rumah Sakit Zainal Abidin. Sehari sebelum ia menutup mata untuk terakhir kalinya, pemerintah Indonesia resmi memulihkan status WNI Hasan Tero. Surat itu disampaikan Menko Polhukam Joko Suyanto kepada perwakilan mantan petinggi GAM, Malik Mahmud dan kerabat dekat Tero di Banda Aceh. Dalam surat itu disebutkan salah satu pertimbangannya yaitu alasan kemanusiaan, khusus dan politik. Pertimbangan lainnya adalah nota kesepahaman damai antara Indonesia dan GAM. Sering mengucap thank you. Saat kepulangannya ke Aceh pada 2008, Hasan Tero kerap mengucapkan thank you, dan selalu tersenyum kepada orang yang menemuinya. Bentuk apresiasi itu diucapkannya karena saat itu Hasan Tero sudah tidak bisa banyak bicara karena faktor usia yang sepuh. Tunku Hasan Muhammad Ditiro dimakamkan di Desa Meru, Indrapuri, Aceh Besar, tepat di samping makam pahlawan nasional Tengku Cik Ditiro yang merupakan kakek buyutnya. Hasan Tero sudah pergi selamanya, tapi ia mewarisi semangat keikhlasan dalam perjuangan demi membela bangsanya, rela meninggalkan kekayaan gemerlapnya kota di Amerika Serikat, bahkan mengorbankan keluarganya. Semuanya demi sebuah perjuangan yang dicita-citakannya untuk memproklamirkan kemerdekaan Aceh agar menjadi bangsa bermartabat dan terhormat dengan tidak menjadi budak bangsa lain. Tapi entah siapa yang masih mewarisi keikhlasan dalam perjuangan dan kepedulian dalam mensejahterakan bangsa Aceh setelah Hasan Tero pergi. Wallahu a'lam. Al-Fatihah kita ucapkan untuk Tunku Muhammad Hasan Ditiro yang telah meninggalkan kita. Semoga diberi tempat yang terbaik di sisi Allah. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa sukai video kami supaya lebih semangat lagi dalam membuat video. Assalamualaikum.